Hancurnya PT Sumarekon Tbk KJA Bogor, hingga berkeping-keping, tidak ada pondasi lagi sama sekali, dan harga saham Sumarekon Tbk jatuh hingga Rp448 per saham. Doa anak bangsa, rakyat Indonesia, warga desa pemilik tanah di 4 desa dikabulkan Tuhan, akhiri penderitaan di 2025. Kabupaten Bogor, tanggal 14 Januari tahun 2025. Efek viral dan menjadi trending topik tertinggi hampir 2 tahun ini melalui media sosial internet, seperti berita online, streaming, YouTube, TikTok dan berita media cetak, koran, majalah dan tabloid, hingga menjadi booming tidak saja di tingkat nasional, tapi pemberitaan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah tembus hingga kepada pemberitaan internasional hingga mancanegara. Pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah dari awal 2021 hingga di 2025, untuk mengungkap pelaku mafia tanah mafia hukum yang terjadi di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Track record dan sepak terjang PT Sumarekon Tbk KJA Bogor dan PT-PT Properti Abal-Abal yang tidak berizin, PT-PT Bayangan, sebagaimana mereka ciptakan juga kantor Desa Bayangan, yang sengaja dibuat menjadi Budiman 9 Naga. Kantor Desa Bayangan, mengkloning kantor desa yang resmi, merupakan penghinaan terhadap konstitusi dan birokrasi NKRI. Menjadi Budiman 9 Naga dan putranya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor, bersama Evelyn, oknum pengacara Pokrol Bambu Raul dan Rudi Yahya, kerap melakukan tindak kejahatan bersama. Mereka merusak saham Sumarekon Agung Tbk. Info A1 dalang utama penyebab hancurnya reputasi 9 Naga, rusak sejagat raya, merubah 9 Naga menjadi cacing-cacing tanah adalah akibat perbuatan dari Muljadi Budiman dan Agung Budiman anaknya, serta karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan keji Muljadi Budiman dan Agung Budiman adalah menciptakan preman-preman bayaran dan settingan, serta mengajak untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu contohnya adalah preman Aziz Mahdor. Dan kezaliman tersebut telah dilakukan Muljadi Budiman selama berpuluh-puluh tahun hingga dilakukan secara turun-temurun. Sekarang sudah diturunkan kepada anaknya dan sudah sampai kepada cucu-cucunya. Hal tersebut berimbas pada anak cucunya ikut terlibat menjadi pelaku. Dari oknum pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, oknum mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin yang sudah terpidana tersandung kasus korupsi, yang sudah 2 kali masuk penjara. Menyeret 2 oknum mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, dan oknum mantan Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin. Juga keterlibatan oknum pejabat paling rendah di tingkat desa, oknum Kades Gunung Gelis, Kades Gadungan Rudi Bebek sampai kepada oknum RT RW Lukas, Koswara dan Bambang juga telah terbukti terlibat dengan Muljadi Budiman 9 Naga, rajanya mafia tanah dan mafia hukum. Keterlibatan oknum-oknum ini akibat tercuci otak oleh 9 Naga. Karena 9 Naga mampu merubah pejabat menjadi penjahat. 9 Naga mampu merubah aparat menjadi keparat masuk angin. 9 Naga telah menjadikan orang baik menjadi iblis bersayap hitam, penganut aliran babi-babi herder ciptaan Muljadi Budiman. Merusak mentalitas anak bangsa menjadi pendosa. 9 Naga telah melecehkan konstitusi negara dan merusak kedaulatan NKRI. Alhamdulillah, di awal 2025, semua doa anak-anak bangsa, rakyat Indonesia warga 4 desa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah-tanah yang diklaim PT-PT Abal-Abal dan dirampas Muljadi Budiman 9 Naga kini telah berhasil direbut kembali. PT-PT Abal-Abal yang tidak bertanggung jawab tersebut kini hancur porak-poranda, dan hancur berkeping-keping. Banyak rumah mewah yang dibangun PT-PT Abal-Abal milik Muljadi Budiman yang telah berdiri dan tidak berizin, dirobohkan dan dihancurkan oleh nasabah-nasabah. Mereka mengetahui rumah-rumah mewah tersebut dibangun di atas tanah-tanah milik warga 4 desa yang belum diberikan ganti kerugiannya. Rumah mewah bersurat aspal, plottingan palsu dan kamuflase. Tanah-tanah yang telah berdiri rumah-rumah mewah, hanya bersurat buatan kerja sama Muljadi Budiman 9 Naga dengan oknum pengacara Pokrol Bambu Aziz Mahdor dan oknum-oknum Pemda,
Dispenda dan oknum Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, dibuat di Jalan Pramuka, lokasi tempat surat dipalsukan, lalu disahkan oknum agraria. Dari ratusan hektar tanah milik warga masyarakat 4 desa, diantaranya 65 hektar di Desa Nagrak Golf milik Niko F. Mamesah, tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis dan 46 hektar di Pasir Angin milik Sofyan Jim Mamesah yang hingga saat ini belum juga diselesaikan oleh Muljadi Budiman. Ri1 meminta tenggang waktu sampai akhir Januari, untuk secepatnya PT-PT menyelesaikan. Dan jika batas akhir Januari tidak ada itikat baik PT-PT untuk melakukan pembayaran kepada Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah, maka Ri1 yang akan memberikan pembayaran seluruh tanah-tanah berdasarkan NJOP dan kerohiman kepada Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Karena Sofyan Jim Mamesah telah memberikan seluruh tanah-tanahnya kepada negara secara yuridis administrasi. Dan selanjutnya akan mengikuti menyusul oleh seluruh warga petani penggarap di 4 desa yang telah menerima kembali tanahnya. Karena kini semua petani-petani penggarap telah kembali garap pacul seperti semula. Saatnya kini di awal 2025, doa dan harapan serta mimpi seluruh warga korban kezoliman Muljadi Budiman 9 Naga, kiranya satu persatu pelaku dan oknum akan masuk Hotel Prodeo. Sudah banyak juga pelaku dan oknum yang sudah masuk bui. PT Sumarekon terbuka KJA Bogor yang harga sahamnya di indeks bursa saham jatuh anjlok di angka 448. Dan sekarang tamat sudah riwayat dari PT Sumarekon KJA. Saham SMRA terpantau turun 0,76% alias minus 5 poin ke level Rp650 per lembar saham. Belum lagi info A1 yang santer terdengar adalah pencabutan izin Hotel Royal Tulip Bogor milik anak Muljadi Budiman 9 Naga Agung Budiman. Hotel tempat menginap para pelaku mafia tanah mafia hukum settingan Muljadi Budiman, hotel tempat bersembunyi, tempat rapat dana berfoya-foya dengan wanita panggilan. PT-PT abal-abal milik Muljadi Budiman 9 Naga telah merugikan bukan saja warga masyarakat tetapi negara juga telah dirugikan. Selama 24 tahun PT-PT abal-abal tidak membayar pajak negara, sehingga negara telah dirugikan hingga miliaran rupiah. Dan hal tersebut telah mematik rasa penasaran para nasabah atau penanam saham dari PT Sumarekon terbuka KJA Bogor datangi lokasi untuk bertemu mengkonfirmasi kepada para petani penggarap atau langsung kepada Sofyan Jim Mamesah terkait fakta-fakta pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah. Dan setelah diketahui orang-orang yang datang tersebut adalah para nasabah penanam modal yang tertipu oleh marketing PT-PT properti abal-abal milik Muljadi Budiman. Dan dari info akurat para wartawan dari berbagai media mengatakan, bahwa selama 2 hari secara berturut-turut, Sabtu dan Minggu di mana ada beberapa nasabah terbuka, owner pemegang saham berduyun-duyun mendatangi lokasi lahan milik Sofyan Jim Mamesah. Mereka bertujuan mengkonfirmasi dan mencari informasi terkait berita-berita yang dibuat oleh narasumber sekaligus korban dari kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga. Sofyan Jim Mamesah pemilik sah tanah 70 hektar di Gunung Gelis dan 46 hektar di Pasir Angin, juga sebagai narasumber korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum selama 9 tahun 1 bulan ini, adalah pemegang kunci kotak Pandora, tokoh inspiratif dan patriotik berjuang tanpa pamrih ataupun berharap balas, jasa atau pangkat jabatan apapun. Sofyan Jim Mamesah berjuang ikhlas untuk NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesah mantan wakil koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, berjuang untuk negara saat ini tengah menjadi target buruan informasi para nasabah dan penanam saham di PT-PT properti abal-abal milik Muljadi Budiman 9 Naga. Mereka sambil menunjukkan HP yang berisi video YouTube dan artikel pemberitaan bahwa tanah yang selama ini dibangun oleh Sumarekon terbuka adalah masih milik Sofyan Jim Mamesah yang belum pernah dilakukan pembayaran ganti kerugiannya. Mereka mempertanyakan keabsahan yang selama ini diklaim oleh PT Sumarekon terbuka KJA Bogor, dan menunjukkan bukti tanah-tanah yang mereka telah tanamkan saham tersebut, sudah memiliki pembebasannya.
Ternyata surat tanah yang diklaim PT Properti abal-abal setelah melalui cross-check bersama APH Bersih dan wartawan kepada kantor PUPR dan Bina Marga Kabupaten Bogor, Kanwil ATR BPN Bandung, sampai pada Kementerian ATR BPN RI adalah menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut masih atas nama pemilik aslinya yaitu Sofyan Jim Mamesah. Jadi selama ini seluruh nasabah dan penanam modal telah tertipu owner marketing officer PT Sumarekon Terbuka KJA Bogor milik Muljadi Budiman 9 Naga. Bahwasanya mereka telah menguasai tanah-tanah warga dan membangun rumah-rumah mewah di atas tanah-tanah warga dan belum pernah dilakukan pembayaran ganti kerugiannya. Kejahatan Muljadi Budiman 9 Naga bukan saja telah menzalimi warga 4 desa, nasabah-nasabah penanam saham modal juga telah terbukti mereka tipu. Dan kami seluruh nasabah dan semua penanam saham mengultimatum PT Sumarekon Terbuka KJA, dan kami akan menuntut pemilik PT Sumarekon Terbuka KJA Muljadi Budiman 9 Naga untuk secepatnya menyelesaikan semua permasalah tanah-tanah milik Sofyan Jim Mamesah dan keluarga Mamesah serta tanah-tanah milik seluruh warga 4 desa lainnya secara tuntas. Dan meminta secepatnya pihak PT Sumarekon Terbuka KJA Bogor untuk menghubungi Sofyan Jim Mamesah dan warga korban lainnya untuk langsung menyelesaikan pembayaran penggantian kerugian semuanya tanpa ada drama atau settingan skenario baru lagi dalam kurun waktu yang disepakati adalah 1 minggu dari berita ini ditayangkan. Dan jika kesepakatan dilanggar, maka seluruh warga paguyuban korban 4 desa yang terzolimi akan melakukan tindakan tegas dan melakukan penyitaan semua aset PT Properti abal-abal. Ini bukan ancaman, ini ketegasan kami seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia. Dan seluruh nasabah-nasabah para penanam saham bersama dengan seluruh warga paguyuban korban 4 desa mengharapkan dan meminta kepada pemerintah pusat, seluruh jajaran Kementerian RI Kabinet Merah Putih, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan tindak tegas semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum 9 Naga yang otak aktor utamanya adalah Muljadi Budiman dan Agung Budiman. Tangkap, adili dan miskinkan. Jangan kasih ampun, ucap nasabah kepada wartawan di lapangan. Ini NKRI tanah air Indonesia milik anak-anak bangsa rakyat Indonesia. Jangan biarkan perusak kedaulatan NKRI ada di bumi pertiwi. Usir dan berangus semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di NKRI, hukum oknum dan pelaku yang telah melecehkan konstitusi negara dan menginjak-injak marwah birokrasi di negeri ini. Salam NKRI harga mati, salam Indonesia merah putih merdeka. Tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.